Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tribuners, ada satu kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran full dalam satu surat dari awal sampai akhir. Kisah ini disebut oleh Allah Ahsanal Qasas, the best story, kisah yang terbaik. Kisahnya tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah menyebut kisah yang terbaik, tapi dalam perjalanan kisahnya kita melihat nampak seperti tidak seperti the best story, karena semakin hari tokohnya Nabi Yusuf alaihi salam seperti semakin terpuruk, naik dan turun, naik dan turun. Nabi Yusuf dikisahkan di Al-Quran sangat disayang orang tua. Disayang orang tua itu sangat baik. Punya orang tua yang bebas berkomunikasi, punya orang tua yang jadi tempat curhat, punya ayah yang bisa menasehati, itu kenikmatan yang dimiliki Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ternyata disayang orang tua ini membuat Nabi Yusuf harus masuk ke dalam sumur, dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Nabi Yusuf punya 10 kakak dan mereka cemburu, merasa ayahnya terlalu sayang kepada Yusuf. Padahal ayahnya Nabi Yakub sayangnya sama kepada kakak-kakaknya saat mereka di usia Yusuf. Jadi sayangnya Nabi Yakub membuat Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Disayang orang tua itu baik, tapi ternyata sayangnya orang tua membuat datang takdir yang buruk bagi Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur itu buruk, karena Nabi Yusuf sendirian di sana dalam kegelapan, dan kita tidak tahu berapa hari Nabi Yusuf di dalam sumur. Ternyata tinggal di dalam sumur membuat Nabi Yusuf bisa tinggal di istana. Jadi kasih sayang Bapa membuat masuk ke dalam sumur, tinggal di dalam sumur membuat Nabi Yusuf bisa tinggal di istana. Ada kafilah yang lewat, kemudian melihat sumur, mereka ulurkan ember, mereka masukkan ember ke bawah, dan waktu diangkat ternyata ada anak ganteng, tampan, sehingga Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir dan dijual jadi budak. Pembelinya seorang pejabat Mesir, seorang menteri di Mesir, yang kata sang menteri ini ke istrinya, "Bu, tolong siapkan kamar, tolong siapkan tempat tinggal yang paling nyaman, yang paling baik untuk anak ini, atau angkat dia jadi anak kita." Disayang Bapak membuat masuk ke dalam sumur, masuk ke dalam sumur membuat Yusuf masuk ke istana. Tinggal di istana memang baik, tinggal di istana memang nyaman, tinggal di istana memang mudah, fasilitas banyak. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah Yusuf tumbuh dewasa, setelah Nabi Yusuf kemudian menjadi pemuda yang gagah, tampan, ternyata majikannya jatuh cinta, majikannya ingin melakukan perbuatan yang tidak baik dengan Yusuf, digoda Nabi Yusuf, dikurung di dalam kamar, dikunci, ditutup jendelanya, tapi Nabi Yusuf dengan iman kemudian berusaha untuk lari dan kabur, sampai akhirnya Nabi Yusuf dikriminalisasi, Nabi Yusuf dituduh sudah melecehkan majikannya sendiri. Dan akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Sayangnya bapak di rumah membuat Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Sumur yang begitu gelap membuat Yusuf kemudian masuk ke dalam istana. Istana yang begitu nyaman membuat Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Masuk penjara itu buruk. Masuk penjara itu banyak tempat orang-orang yang berbuat jahat di sana yang dihukum. Tapi ternyata dalam keburukan Allah sedang menyiapkan kebaikan. Nabi Yusuf di dalam penjara
bertemu dengan temannya bermimpi, dan mimpinya akan menjadi pelayan raja. Kata Nabi Yusuf, engkau akan bebas dari penjara dan engkau akan jadi pelayan raja. Dan benar, mimpinya kejadian. Dia jadi pelayan raja, teman Yusuf ini. Suatu hari, raja mimpi, ada 7 sapi yang besar, yang gendut, dimakan 7 sapi yang kurus. Dan ada 7 bulir gandum yang hijau, kemudian di sebelahnya ada 7 bulir gandum yang kering. Raja kemudian terbangun, raja tanya ke menterinya, ada yang bisa menafsirkan mimpi? Kata para menteri, kami rasa itu mimpi biasa Tuan Raja, nggak ada artinya mimpi itu. Kata sang pelayan, Tuan, kalau Tuan izinkan, saya punya teman waktu di penjara dulu, dan dia jago dalam menafsirkan mimpi. Akhirnya raja ngutus pelayannya untuk pergi ke penjara. Dan sampai di penjara kata pelayan, Yusuf, tolong tafsirkan mimpi ini. 7 sapi besar dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dengan 7 bulir gandum yang kering. Nabi Yusuf kemudian menafsirkan mimpi ini, dan pelayan menyampaikan artinya ke raja. Kata raja, sudah, saya sebagai pemimpin, saya sebagai raja, saya ingin memberikan ampunan. Saya kasih gerasi, bebaskan orang yang bernama Yusuf dari penjara, bawa dia ke depan saya. Yusuf bebas dari penjara. Yusuf bertemu raja, kemudian ditanya, ngobrol dengan raja. Kalau sekarang mungkin ini fit and proper test. Yusuf ditanya latar belakangnya, Yusuf dianalisa oleh raja kemampuannya, dan raja akhirnya mengangkat Yusuf sebagai pejabat publik di negeri Mesir. Tribuners, kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Yusuf, dari rumah turun ke sumur, dari sumur naik ke istana, dari istana masuk ke penjara, dari penjara jadi pejabat publik di negara Mesir. Di rumah baik, tapi kebaikan mengantarkan kepada keburukan dalam sumur. Di sumur buruk, tapi keburukan dalam sumur mengantarkan kepada kebaikan tinggal di istana. Di istana baik, tapi ternyata kebaikan istana mengantarkan Yusuf masuk ke dalam keburukan di penjara. Di penjara buruk, ternyata mengantarkan Nabi Yusuf kepada kebaikan menjadi pejabat publik di negara Mesir. Bagi manusia, baik dan buruk itu sangat relatif. Kejadiannya boleh sama. Hujan yang turun, sebagian mengeluh dengan turunnya hujan, sebagian bersyukur dengan turunnya hujan. Takdirnya satu, tapi pendapat manusia bisa berbeda. Satu mengatakan hujan baik, satu mengatakan hujan buruk. Bagi manusia baik dan buruk itu relatif, tapi bagi Allah semua itu baik. Menurut Allah semua baik. Tribuners, mari kita berprasangka baik kepada Allah bahwa semua sedang disiapkan kebaikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.